Siapa nama pasien, Mas? Aduh, nggak tahu sus. Soalnya orang ini tadi korban kecelakaan. Ada nomor bisa saya hubungi nggak, Mas? Aduh, kurang tahu juga ya sus. Dari siapa itu? Itu handphone dari siapa? Hah? Kenapa kamu diam? Angkat! Apa pengen tahu dari siapa? Hah? Jangan, buat sini. Rehan, kamu masih berhubungan, bener kan? Kamu masih berhubungan dengan Rehan, dan diam kan? Di belakang Abah, anak Abah. Ngapain kamu telepon Afifah? Afifah itu istri Abah. Mau kamu bawa ke luar negeri, Halo, maaf Pak, saya perawat dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Saya ingin memberitahukan bahwa pemilik HP ini mengalami kecelakaan dan dilarikan di rumah sakit ini, Pak. Apa? Rehan kecelakaan? Terus, bagaimana kondisinya sekarang? Saya harap Bapak dan keluarga segera datang ke rumah sakit karena pasien mengalami kondisi yang sangat kritis, Pak. Baik. Saya kesana sekarang. Baik, saya tunggu, Pak. Terima kasih. Terus, di mana dia sekarang? Keadaannya seperti apa? Rehan kritis di Rumah Sakit Cahaya Medika. Umi, nanti kabarin si Mbok ya. Keadaan Rehan gimana ya, Umi? Iya, Mbok. Ya. Kamu mau kemana lagi? Hah? Kamu ngapain ikut? Hah? Ngapain? Kamu mendingan di rumah aja ngurusin Abah. Abah, tapi aku juga mau lihat keadaan Mas Rehan. Lihat keadaan Mas Rehan. Mas Rehan, apa kamu? Udah, nggak usah urusin Rehan. Ada Umi, ibunya yang ngurusin Rehan. Kamu tuh ibu tirinya, tahu? Rehan tuh kan anak Abah juga. Masa Abah nggak pengen tahu bagaimana keadaannya? Alah, bodo amat. Rehan itu kualat, makanya dia jadi kayak begitu, kualat sama Abah, tahu? Lagian kamu ngapain nangis-nangis begini? Ngapain nangis-nangis? Hah? Udah masuk. Cepat. Masuk. Mbok, si Mbok jaga rumah, Mak. Jaga Afifah ya. Baik, Umi. Ayo, hati-hati ya. Rehan, ini Umi sayang. Kamu bisa dengar Umi? Bangun, bangun. Rehan, bangun. Ini Asma, Rehan. Udahlah ya. Sebaiknya kita sekarang baca Yasin aja. Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok, ada apa, Neng? Mbok, aku boleh numpang sholat nggak di kamar Mbok? Aduh, Neng. Tapi... Boleh ya, Mbok? Iya deh, Neng. Nggak apa-apa. Mbok, tapi Mbok jangan bilang-bilang sama Abah kalau aku ada di sini ya. Siap, Neng. Kasihan, Mbok. Orang-orang di rumah ini makin aneh aja. Neng Afifah sampai takut sholat ketahuan Abah. Pakai ngumpet segala. Ya Allah, Abah makin hari emang makin menakutkan aja. Pada hari bulan tahun
Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup. Afifah mana? Kok Abah cari di mana-mana nggak ada? Mana Afifah? Nggak tahu, Abah. Apa jangan-jangan dia nyusul ke rumah sakit nengokin Rehan? Iya? Iya? Nggak tahu, Abah. Nggak tahu Abah, nggak tahu Abah. Awas. Kalau Abah ke rumah sakit ada dia di sana, habis dia. Itu suara siapa tuh? Ada orang ya di kamar kamu ya, Mbok? Ya. Oh. Jadi benar. Di sini rupanya kamu, Abah jangan, Abah sakit, Abah. Sini rupanya kamu ya. Kamu diam-diam ngedoain Rehan. Masih ngedoain Rehan ya? Di otak kamu tuh masih ada Rehan ya? Iya. Abah kan udah bilang, lupain Rehan, tahu? Ya Abah jangan ditutup. Abah buka, Abah buka, Abah buka, jangan kunciin Afifah, Abah. Ya Allah, Abah kok bawa kunci kamarnya? Kamu jaga di sini. Tidur di sini. Jangan kemana-mana. Kalau sampai Afifah lepas, kamu saya pecat. Ngerti? Ya, Abah. Non Afifah sabar ya. Semoga Allah melembutkan hati Abah. Biar Non dikeluarkan dari sini ya, Non. Umi, makan yuk. Nggak usah, Umi nggak lapar sayang. Tapi nanti Umi sakit, makan ya. Astagfirullahaladzim, Umi belum sholat. Yuk, kita sholat berjamaah. Nana, kita sholat dulu ya. Masya Allah, itu kan Rehan. Masya Allah, Rehan. Rehan, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Kita udah lama sekali nggak ketemu. Aku selalu kepikiran sama kamu. Tapi kenapa kita ketemu di waktu yang tidak tepat, Rehan? Asma? Asma, ya ampun. Ini Kak Zara. Masya Allah, cantik banget Kak Zara. Sekarang apa kabar? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik, ya Allah. Alhamdulillah. Umi mana? Subhanallah. Zahra? Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Umi bisa ketemu kamu lagi. Tapi kamu tahu dari mana kalau Rehan ada di sini? Tadi Zara kebetulan lagi jengokin teman. Habis itu nggak sengaja ngeliat Rehan. Sebenarnya Rehan kenapa ya, Umi? Rehan kecelakaan. Innalillahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, kok Afifah nggak sarapan sama Abah? Afifah pulang kampung, pulang ke rumah emaknya. Biasanya Abah nggak kasih izin. Abah buka, Abah buka, jangan kunciin Afifah, Abah. Astagfirullahaladzim, itu suaranya Afifah. Dah! Jangan betulin Afifah! Tuh kan? Tuh kan? Sini makan dulu, jangan pergi! Sini makan dulu! Emang keluarga nggak bener? Suruh dia makan dulu, jangan pergi. Nggak nurut sama suami. Ya ampun, Afifah. Afifah, kamu sabar ya. Tunggu, kunci di mana nih kunci? Di mana ya kunci? Coba, Ningsih, mana kamu cari Gi? Iya, Umi. Sabar ya. Ya, kuncinya mana ini? Kunci. Sama Abah, Umi. Tapi ini ada duplikatnya. Alhamdulillah. Kasihan. Siapa yang bebasin dia? Siapa yang berani bukan gitu? Kasihan dia, Bah. Barangkali dia lapar, kan pasti lama di situ belum makan lagi. Apa kamu? Semua ngelawan Abah. Kamu ingat yang suka ngelawan Abah bisa kualat. Tuh lihat si Ehan. Sekarang sekarat di rumah sakit. Karena apa? Kualat sama Abah, tahu? Abah, udah deh. Abah tuh nggak usah marah-marah lagi karena Afifah ada rasa sama Rehan. Mulai sekarang udah ada yang perhatiin Rehan di rumah sakit. Nih, Abah lihat sendiri kalau nggak percaya. Ya kan? Perempuan ini namanya Zahra, anak temennya Umi yang dari dulu suka banget sama Rehan. Lihat deh, Bah, cocok banget sama Rehan tuh. Cantik, baik, soleha. Nih lihat, nih. Ini lihat. Bagus kan? Bukan perempuan kayak kamu. Udah tahu kamu bininya Abah. Masih naksir si Ehan, anaknya Abah. Pakai pikiran. Abah, daripada marah-marah terus sama Afifah, temenin Umi yuk nengokin Rehan di rumah sakit. Lihat Ehan. Enggak deh, maaf. Ehan bukan anak Abah. Astagfirullahaladzim. Rasain lo perempuan udik. Biar tahu diri lo sekarang. Semua perhatian Umi pasti bakal buat AA semua. Dan AA kayaknya bakal baik-baik aja. Mumpung Umi lagi sibuk jagain AA, gue kangen deh udah lama gak dugem. Gue butuh refreshing. Stres hidup di rumah kayak gini. Banyak masalah. Gimana? Tumben lo Asma, bisa keluar, bisa ngedugem lagi. Emang gak masalah apa sama nyokap lo? Aduh, tenang aja deh. Umi itu lagi ngurusin gue lagi sakit di rumah sakit. Abah lagi ngurusin istri mudanya. Gue bebas lah ya. Oke deh. Ntar ya aku. Biasanya. Berapa? Nggak usah. Biasain Pak ya. Anggap aja ini salam persahabatan. Boleh saya gabung? Jadi, lo mau gabung sama kita? Boleh sih, tapi kita juga harus ditraktir ya. Oh, gampang itu, gampang. Ayo, Om, ayo. Ya.
Silakan duduk dulu. Om itu bisa kita manfaatin supaya kita bisa party gratis malam ini. Gimana menurut lo? Pinter kan ide gue? Boleh juga itu cewek. Udah cantik, lucu, fresh. Sarah sangat perhatian sama Rehan. Mudah-mudahan dia mampu mengambil hati Rehan. Ya Allah, semoga kondisi Rehan cepat membaik. Umi udah datang dari tadi? Enggak, Umi baru aja datang. Bagaimana keadaan Rehan? Alhamdulillah, kata dokter, Rehan udah stabil. Alhamdulillah. Umi. Zahra. Zahra itu dari kemarin sudah nungguin kamu di sini. Dia nggak bosen-bosen baca buku doa untuk mendoakan keselamatan kamu, sayang. Terima kasih Zahra. Sama-sama, Rehan. Semoga musibah ini mendatangkan berkah yang lain, yaitu jodoh buat Rehan. Lihat tuh si Rara. Gak jelek, kumal, lusuh, hidup lagi. Iya tuh, rusak pemandangan aja. Lihat aja tuh bajunya lusuh banget. Mana pantas dia sekolah di sini. Pantasnya tuh sekolah di sekolah yang gak elit, tau gak sih? Iya. Hai cantik. Udah lama nunggunya ya sayang? Enggak kok, Om. Ayo masuk-masuk. Hari ini pokoknya kita harus happy-happy lagi, oke? Oke. Ayo masuk. Yuk. Itu kayak mobilnya. Mah? Mama mau minum ya? Biar ada bantu, Ma. Pelan-pelan, Ma. Mah, mulai besok Rara akan mengurus Mama dari pagi. Pagi-pagi Rara akan ngajak Mama berjemur, belajar jalan, biar Mama bisa jalan lagi kayak dulu. Kenapa enggak sekolah? Mulai besok sekolah diliburin, Mah. Maaf, Mah. Aku bohong sama Mama. Sebenarnya aku dikeluarin dari sekolah karena udah 6 bulan gak bayar. Gimana? Udah puas kan belanjanya? Pas banget dong, Om. Makasih ya Om sayang udah beliin aku handphone. Bagus banget, aku suka. Makasih juga ya Om udah beliin aku baju-baju yang bagus-bagus banget. Pokoknya Om sering-sering aja belanjain kita kayak gini, ya nggak? Iya dong. Itu mah belum seberapa. Pokoknya nanti malam kita harus party lagi. Om yang bayar semuanya, oke? Oke. Kenapa Papa gak pernah peduli sama Mama dan aku? Kamu pasti seneng kan mau ketemu Rehan? Tapi lihat aja ntar, nangis-nangis loh. Makan yang banyak, biar cepat sembuh ya. Rasain sekarang bagaimana sakitnya ngelihat Rehan dengan perempuan lain.
Waduh, Zahra sama Rehan serasi sekali. Abah sangat senang sekali kalau seandainya Zahra sama Rehan menikah. Bukan begitu, Mi? Umi, aku mau ke toilet dulu. Ya udah, biar aku bantu ya. Nggak usah. Gak apa-apa. Ku hentikan kegilaan hidup dengan Mas Rehan, apa benar kamu sudah menerima perempuan lain di hidup kamu? Dan apa sudah tidak ada namaku lagi di hati kamu? begitu besar. Afifah, kenapa kamu terlihat begitu sedih? Apa kamu cemburu? Apa hatimu sakit? Terluka? Maafkan aku, Afifah. Aku gak pernah berniat untuk menyakitimu. Keadaan aku yang bikin aku harus menerima perhatian dari wanita lain. Bukan karena aku mencintainya. Bukan itu, Afifah. Namamu, cintamu akan tetap selalu aku simpan di lubuk hatiku yang terdalam. Lebih baik namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini dan bila nanti. Abah, Afifah mau beli minum dulu ya sebentar. Oh ya? Kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Ya Allah, walaupun aku nggak mungkin bersatu sama Mas Rehan, tapi rasanya sakit sekali harus melihat dia sama perempuan lain. Afifah! Astagfirullahaladzim, kalau sampai Abah lihat aku nangis, pasti aku bakal disiksa lagi. Mana minumnya? Minuman. Kok malah nanya? Tadi katanya kamu mau beli minuman. Mana minuman anak? Kamu habis nangis lagi ya? Hah? Ngapain kamu di sini nangisin Rehan? Enggak. Kamu jangan bohong sama Abah. Pulang. Pasti sakit, Pak. Pulang, makanya pulang. Pulang. Ya Allah, semenjak aku sakit, Mas Gading selalu sibuk di luar. Malam pun dia jarang pulang. Sepertinya Mas Gading sudah nggak peduli lagi sama aku. Halo sayang. Jadi dong, pasti. Nanti Om jemput ya sayang ya. Oke, bye. Sampai ketemu lagi ya. Bye sayang. Siapa yang telepon itu? Pasti selingkuhan Mas Gading. Ya Allah, tega sekali Mas Gading selingkuh di depanku. Siapa yang telepon? Kamu tuh ngomong apa sih, Ma? Ngomong gak jelas. Siapa yang telepon? Oh, kamu tanya siapa yang telepon aku? Pacarku lah. Kenapa? Kamu gak suka? Kamu keberatan? Kamu udah gak bisa melayani aku lagi. Jadi wajar dong. Aku cari perempuan lain yang lebih muda dan lebih sehat. Pa, Apa lagi sih, Ra? Papa udah telat nih. Rara dikeluarin dari sekolah, Pa. Gara-gara 6 bulan belum bayaran. Ya bagus dong. Kamu bisa tinggal di rumah. Kamu bisa konsentrasi jaga mama kamu yang lagi sakit. Pa, Apa lagi sih, Ra?
Rara minta uang, Pak, buat beli obat Mama. Obat Mama udah mau habis. Bahan makanan juga udah mau habis, Pak. Kamu itu bisa minta uang aja. Papa nggak punya uang. Kalau kalian lapar dan bahan makanan habis, kamu sama mama kamu minum air aja sebanyak-banyaknya sampai kembung. Pasti nggak lapar. Awas, awas. Ya Allah, kalau ibu nggak minum obat, ibu nggak akan sembuh-sembuh. Ya Allah, aku pasrahkan semua masalah ini padamu. Karena hanya Engkau yang tahu jalan keluar terbaik untuk kami. Mumpung gak ada orang, aku pengen cepet-cepet keluar dugem. Astaga, Umi! Itu dia Om Gading. Ayo Om, maaf ya lama. Sekolah masih sayang? Maaf ya Om, lama. Soalnya tunggu aman dulu, baru dia bisa keluar. Ada apa? Aku, cepetan jalan Om. Cepetan Om, jalan. Hei! Malam-malam cari ribut di rumah orang. Ada apa sih, Bah? Kok teriak-teriak gitu? Ya. Ada apa, Bah? Udah deh. Ayo dong Om, minum lagi. Asma? Itu HP baru ya? Iya Umi. Kamu dapat uang dari mana? Bisa beli HP seperti itu? Itu pasti mahal. Ini Asma dapat dari ini loh Umi. Asma tuh lagi buka bisnis online gitu, jual baju-baju sama teman-teman Asma. Gampang banget lagi jualnya cuman kayak gini nih. Hai sih, silakan di order sih, silakan dicek gitu Umi, gampang banget. Alhamdulillah. Umi senang kamu bisa mandiri. Udah bisa belajar dagang, ya. Rasul juga menyarankan pada kaumnya untuk berdagang. Tapi ingat ya, jangan sampai kamu lupa pelajaran kamu. Tetap sekolah yang rajin. Siap Umi. Ya. Ayo. Umi, nanti sebelum kita ke rumah sakit, kita mampir ke rumah salah satu jemaah dulu ya. Ningsi baru dapat kabar kalau Bu Vita sakit stroke. Terus suaminya juga nggak ngurusin dia, Umi. Ya Allah, kasihan banget ya. Ya sudah, nanti kita mampir, ya. Yuk. Umi berangkat dulu. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Umi. Iya. Salam. Ternyata lama-lama lucu juga ya kalau PHP-in om-om. Assalamualaikum. Jadi siap. Kami mau menjenguk Ibu Vita, Pak. Oh, ada tuh di kamar. Masuk aja. Dia nggak bisa kemana-mana. Maklum lagi lumpuh. Umi Marwah. Rara, bapak-bapak itu tadi siapa ya? Oh, itu papa. Papa kamu?
Tapi istrinya sedang sakit kok. Dia kayak nggak peduli gitu, kayak cuek. Ya, semenjak mama sakit, papa nggak pernah peduli sama mama. Malahan sekarang papa udah punya pacar lagi. Astagfirullahaladzim. Rara suka dengar papa teleponan sama pacarnya. Kamu yang sabar ya. Ini adalah ujian. Dan dalam setiap ujian itu, Allah akan memberikan pahala yang besar. Ya udah Umi, masuk yuk. Ya, ya. Bu Vita, yang sabar ya. Ibu harus semangat supaya cepat sembuh. Terima kasih, Umi. Gimana mama mau sembuh? Rara udah nggak punya uang buat beliin mama obat. Apa sudah kamu bicarakan sama ayah kamu? Udah Umi, tapi papa nggak peduli sama mama. Jangan sedih Bu Vita. Saya akan bantu untuk pengobatannya. Tapi sekarang sebaiknya ibu ke rumah sakit periksa dulu sama dokter. Jadi kita tahu pengobatan apa yang ibu butuhkan. Terima kasih, Umi. Umi, terima kasih ya Umi. Iya, sama-sama. Umi malaikat buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, aku bawain makanan siang nih buat kamu. Makan ya. Ini aku masak sendiri loh. Aku suapin. Zahra, aku tadi udah makan makanan rumah sakit. Jadi masih kenyang. Aku ngantuk, aku tidur dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa sifat Rehan jadi dingin gini kalau nggak ada Umi? Maafin aku Zahra. Aku gak mau memberi harapan palsu sama kamu. Aku gak mencintai kamu. Dari kecil kita berteman. Aku hanya menganggapmu sebagai adik saja. Rehan, saat ini mungkin kamu belum mencintai aku. Tapi aku berharap semoga Allah melembutkan hati kamu hingga kamu bisa mencintai aku. Saya sarankan Ibu Vita diperiksa secara intensif ya Bu, agar kita bisa memantau kondisi Ibu. Enggak, dokter. Saya belum izin suami. Ma, ngapain mama izin sama papa? Papa aja udah gak peduli sama mama. Enggak apa-apa, nak. Mama tetap mau pulang. Bu Vita, sebaiknya ikuti aja sarannya dokter. Itu kan untuk kesembuhan ibu sendiri. Iya Bu, kalau Ibu di sini kan setiap ada perkembangan terbaru tentang kondisi Ibu, dokter langsung menangani. Kalau di rumah susah nyari dokter, harus jalan jauh dulu. Mama harus sembuh. Rara mau mama kayak dulu lagi bisa ngurus Rara. Rara mau sekolah, Ma. Rara udah gak sekolah karena belum bayar 6 bulan. Papa udah gak mau bayar.
Iya. Mama mau dirawat. Mama pengen sembuh, nak. Demi kamu. Seneng banget, Om. Nanti malam aku jemput lagi ya. Kita happy-happy lagi. Yeay. Om, emangnya istri Om gak marah gitu kalau misalnya Om deket-deket sama Asma? Sayang, kamu nggak usah ngomongin hal itu. Mendingan kita ngomongin masa depan kita. Sayang, aku mau kamu jadi calon istriku, sayang. Om, ya ampun, aku kan masih kecil. Emangnya Om mau nikahin aku? Ya pasti mau lah, sayang. Siapa yang nggak mau coba punya istri yang muda, yang cantik banget, lagi. Om itu gimana sih? Masa aku dibeliin HP butut kayak gini? Aku tuh pengennya yang baru nih, yang canggih gitu, yang kekinian. Ih, Mami! Aduh, nyebelin banget sih. Jangan berisik, lihat tuh. Tuh kamu lihat apa sih? Cepetan lihat tuh. What? What apaan? Cepetan. Rekam. Ayo, kita situ aja, Mam. Yuk. Ih, gak nyangka ya, Mam. Anaknya Umi Marwah doyan molekin Om. Ih. Ya begitulah. Ustazah munafik di luar kelihatannya soleha. Tapi keluarganya hancur. Kelakuan anaknya parah habis. Iya. Mam, tapi ini saatnya kita balas dendam ke dia. Soalnya nih ya, HP aku rusak gara-gara dia. Iya. Kamu rekam. Ya, oke, Mam. Sekarang aku rekam. Ayo, buruan. Iya, Om gombal deh. Apa dong? Udah, Mam. Bagus. Kamu memang bagus. Kamu memang anak mami yang pinter. Besok kita bikin malu Ustazah Marwah di depan jemaahnya, oke? Termasuk di antara hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, diberinya cobaan melalui penyakit. Tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ada beberapa hikmah di balik sebuah musibah, di antaranya sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Dalam hadis Al-Bukhari dijelaskan, tidaklah seorang muslim tertimpa cobaan, penyakit, kesulitan, gundah gulana, kesedihan sampai kiranya duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dari kesalahannya. Instruksi. Maaf Umi Marwah. Saya mau tanya, kalau anak menjadi pelakor alias pengganggu laki orang, itu termasuk cobaan juga nggak? Kayak gini contohnya saudara-saudara. Anak Umi Marwah yang nomor 2, si Asma, ternyata itu pelakor. Nih fotonya nih kalau nggak percaya. Nih, lihat, ibu-ibu bisa lihat sendiri nih fotonya nih. Loh, Ini kan suaminya Vita yang lagi stroke. Astagfirullahaladzim. Bu, lihat Bu. Suami Vita kan? Masya Allah. Suaminya Vita kan, Bu? Tuh, lihat tuh. Ini anak Umi Marwah kan? Iya. Iya kan? Coba lihat tuh ibu-ibu. Hah, Tuh lihat deh. tuh berduaan Lihat sama tuh. om-om. Lihat, anak Umi Marwah kan? Astagfirullahaladzim.
Ini kan suaminya Bu Vita. Gak nyangka ya, anak seorang ustazah yang kondang ternyata pelakor. Ih, malu-maluin banget ya Mia. Jemaah sekalian, saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Saya harus mengakhiri tausiah saya hari ini dan menyelesaikan masalah ini dengan anak saya. Saya harap masalah ini tidak dibesar-besarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, gak nyangka ya Bu. Udah yuk. Pada pergi semua. Dengerin. Bagus sekali kamu. Kali ini Mami bisa bikin Umi Marwah KO di depan jemaahnya sendiri. Aduh, ini gue suka banget ini. Lucu banget. Lucu barunya banyak. Asma, apa yang kamu lakukan selama ini? Hah? Kamu pacaran sama Om-Om? Mah laki-laki yang punya istri? Umi ngomong apaan sih Umi? Enggak lah. Ya kali Asma pacaran sama Om-Om. Umi tuh lihat sendiri. Ada jemaah yang kasih lihat foto kamu sama laki-laki. Coba jelasin sama Umi. Siapa laki-laki itu kalau bukan pacar kamu? Nih, pasti semua ini. Ini semua pasti pemberiannya dari Pak Gading. Hah? Dan HP yang kamu bilang hasil daripada online, itu juga pasti dari orang yang punya istri itu kan? Astagfirullahaladzim. Asma, kamu itu bukan hanya sudah menodai kepercayaan Umi, tapi kamu menodai diri kamu sendiri. Apa yang udah kamu lakukan sama dia? Bilang sama Umi, apa yang udah kamu lakukan? Umi jangan sembarangan ngomong dong Umi. Siapa juga yang pacaran sama suami orang? Kalau begitu, ayo ikut sama Umi. Mau kemana Umi? Udah ikut sama Umi. Ikut sama Umi sekarang. Ayo. Aduh Umi mau kemana Umi? Ikut Umi. Ayo. Asma nggak mau Umi. Asma nggak mau. Harus ayo. Umi Asma nggak bisa. Nggak bisa. Asma. Ada apa ini? Abah baru pulang mau istirahat jadi ribut kayak gini. Ada apa? Abah tolongin Asma, Mas. Asma nggak mau pergi, nggak mau ikut Umi. Anak nggak mau lagi, kenapa dipaksa-paksa mau ikut? Hah? Asma harus ikut sama Umi untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah apa? Umi nggak mau dia terus-terusan berhubungan dengan suami orang. Kamu pelakor? Abah, emangnya Asma salah, Abah? Iya. Bahkan Abah tuh lebih parah daripada Asma. Oh, kamu malah nyerang Abah. Kamu berani sama Abah? Hah? Abah, udah Abah harus sabar. Jangan sembarangan mukul, Abah. Abah boleh emosi, tapi jangan dengan tangan. Lihat kan, ini hasil didikan Umi. Ya kan, Umi nggak becus ngajarnya. Abah sabar dong, Abah jangan emosi terus. Umi juga sekarang lagi berusaha menyelesaikan masalahnya, Abah. Jangan marah-marah ya. Udah kita masuk aja ya, Abah. Yuk. Badrun, tolong siapin mobil. Umi, gak mau. Asma gak mau, Umi. Gak mau. Asma gak mau. Ayo Asma, ketok pintunya. Kamu harus melakukannya sendiri. Umi, Asma gak mau, Umi. Asma, kamu harus belajar bertanggung jawab. Kamu itu salah. Kamu harus berani minta maaf. Gak mau. Yuk, cepetan. Cepetan. Umi, Asma gak mau. Asma? Kamu ada di sini, sayang? Om kangen sekali sama kamu. Cukup. Ada apa, Asma? Kenapa, sayang? Kamu kenapa? Jangan hubungi anak saya lagi. Maksud ibu apa? Siapa anak itu? Asma itu anak saya. Saya tidak terima Bapak berhubungan dengan anak saya. Tapi saya sayang sama Asma, Bu. Asma itu masih sekolah. Dan Bapak juga kan punya istri. Beda umur Bapak dengan Asma kan jauh. Pakai akal sehat dong, Pak. Apa iya Bapak mau menikahi Asma? Dia
itu lebih pantas jadi anak bapak. Tapi saya... Mana istri bapak? Saya mau ketemu istri bapak. Ayo Asma. Umi nggak mau. Umi, Umi. Asma, Rara, kamu ngapain kesini? Jadi kalian berdua udah saling kenal? Asma ini teman satu sekolah. Asma, Rara ini anaknya Pak Gading. Dan Ibu Vita, istrinya Pak Gading yang sekarang sedang stroke. Umi. Om, kenapa Om bilang kalau Om gak punya istri? Tapi nyatanya Om punya anak, Om. Jadi, kamu ini pacarnya papaku? Kamu yang udah buat papaku lupa sama keluarganya? Kamu jahat, Asma. Kenapa kamu melakukan ini, Asma? Ayo, sekarang kamu harus minta maaf. Ayo. Ayo minta maaf sekarang. Umi. Kamu mau durhaka sama Umi? Hah? Kamu itu harus bertobat. Umi. Ayo, minta ampun sama Ibu Vita dan sama Rara. Setelah itu kamu harus minta ampun sama Allah. Ayo, cepat berlutut, minta ampun. Ibu maafin Asma, Bu. Asma bener-bener gak tahu kalau keadaan Ibu kayak gini. Maafin Asma, Bu. Meskipun keadaan Mama Rara nggak kayak gini, gak seharusnya kamu pacaran sama semua orang. Ya maafin gue, ya maaf. Saya juga minta maaf, Bu. Karena saya sudah lalai mendidik anak saya sampai dia berbuat seperti ini. Rara, Allah Maha Pemaaf. Seharusnya kita juga bisa memaafkan Asma. Yaudah, Rara maafin Asma. Tapi jangan sekali-sekali kamu deketin Papa. Makasih, Rara, makasih. Bu, makasih, Bu. Asma janji. Asma bakal jauhin Om Gading, Asma janji. Makasih. Pak, sebaiknya Bapak juga berubah. Jangan cuma mengumbar nafsu. Jaga istri dan anak Bapak. Bertobat, Pak, sebelum terlambat. Alah, Bu. Ibu tuh nggak perlu nasihatin saya. Ibu nggak usah ngomongin soal taubat. Asal Ibu tahu ya, saya ketemu sama Asma itu di tempat dugem, Bu. Itu artinya anak Ibu itu nggak benar. Asma, ayo kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi maafin Asma, Umi. Asma gak mau ke pesantren. Umi maafin Asma. Umi benar-benar kecewa sama kamu. Kamu tuh bukan hanya pacaran sama suami orang. Kamu tuh malah masih ngedugem. Padahal kamu sudah janji sama Umi. Kamu akan jadi anak yang solehah. Maafin Asma, Umi. Maafin Asma, Umi. Umi mohon maafin Asma. Besok kamu harus kembali ke pesantren. Gak mau, Umi. Gak mau. Asma gak mau ke pesantren, Umi. Gak mau. Umi. Umi, Asma mohon. Jangan kirim Asma ke pesantren. Asma gak mau. Keputusan Umi udah bulat. Kamu besok harus ke pesantren. Umi. Umi, Asma gak mau ke pesantren, Umi. Asma mau di sini aja sama Umi sama Abah. Umi dengerin Asma. Mbak,
Ningsih kok curiga ya? Jangan-jangan Asma suka dugem itu karena karmanya Abah. Abah kan selama ini suka main perempuan. Terus sekarang karmanya ke anaknya deh. Asma jadi suka main sama om-om. Sembarangan kamu ngomong. Kalau kedengeran Umi, kamu bisa dipecat jadi asistennya Umi. Mau? Umi tapi astagfirullahaladzim. Gak mau. Ke pesantren. Abah tolongin Asma, Abah. Tolongin Asma, nggak mau ke pesantren, Abah mohon. Ya kenapa kalau ke pesantren? Gak, Abah. Asma mohon, Abah bilang ke Umi batalin rencana Asma dimasukin ke pesantren, Abah. Asma mohon, please. Ya boleh, tapi ada syaratnya. Syarat maksud Abah? Kamu harus jadi mata-mata Abah, mau? Gini, tugas kamu cuma sederhana. Kamu awasin bini Abah, si Apipah. Dia masih ada hubungan gak sama si Ehan, kakak kamu. Nah, kalau masih ada hubungan, kamu lapor sama Abah. Begitu, mau? Aku emang gak pernah suka sama Afifah. Jadi, kayaknya gak masalah kalau aku jadi mata-mata Abah. Iya, Abah, Asma mau. Nah, bagus begitu ya. Ingat, kamu jadi mata-mata Abah. Ya, tapi jangan masukin Asma ke pesantren ya, Abah, janji. Iya. Tapi kalau kamu nggak lapor, awas. Iya, Abah, Asma janji. Makasih, Abah, makasih. Nah, udah, jangan kelamaan, terima kasih. Kalau nggak awas ya. Ya. Asma, ayo nak kita berangkat ke pesantren. Asma nggak boleh masuk pesantren. Kenapa, Bah? Kenapa Asma nggak boleh ke pesantren? Itu kan bagus buat dia. Umi tuh kenapa sih kalau ada Abah ngomong selalu dipertanyakan kenapa? Umi tahu nggak? Sebentar lagi Rehan kan pergi ke luar negeri kuliah, ya kan? Nah, kalau Asma pergi juga, sepi dong rumah ini. Lagian kalau soal mendidik akhlak Asma, Umi kan bisa, Umi kan ustazah. Jadi jangan lempar tanggung jawab ke pesantren dong. Bukan itu aja maksudnya Umi untuk ngirim dia ke pesantren, Mbak. Ini kan bagus untuk dia nantinya. Ini kenapa sih? Di rumah ini kalau Abah ngomong nggak pernah langsung diturutin aja. Harus ngelawan melulu. Kenapa sih? Umi tuh nggak pernah ngehargain Abah, tahu? Mentang-mentang Umi udah jadi ustazah terkenal, jadi nggak mau lagi dengerin omongan Abah, ya? Enggak, Bah, enggak begitu. Alah, kamu jangan bikin Abah emosi dong. Abah tuh kepala keluarga di sini, harus diikutin, tahu? Abah jangan kayak gitu, jangan kasar-kasar sama Umi. Ya sudah, Bah. Umi nggak mau dibilang sebagai istri yang nggak patuh sama suami. Umi batalkan aja kepergian Asma ke pesantren. Begitu dong. Nah, apa sih? Di rumah ini harus tarik urat dulu, baru ngikut. Awas kalau kamu bohong. Ikut. Yes, akhirnya aku nggak jadi ke pesantren. Aku tetap bisa bebas. Pelan-pelan. Ayo ibu pasti bisa. Rara lepas ya. Rara, Mama takut, Nak. Mama takut. Gak apa-apa. Mama pasti bisa. Mama kan udah janji sama Rara. Abis ini kita ke kurir, mau kan? Beneran, Mas? Iya. Ayo. Ayo, Mas. Tuh. Mama udah bisa. Papa? Mas, kamu dari mana? Kamu ngapain tanya-tanya?
Mama nggak apa-apa kan? Iya nak, Mama nggak apa-apa. Bener Mama nggak apa-apa. Iya, Mama nggak apa-apa nak. Mama bisa ngomong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mama bisa ngomong. Mas, tambah lagi dong. Maaf mas, kayaknya mas udah kebanyakan minum deh. Saya nggak bakal bisa ngasih lagi. Lu siapa? Berani ngatur-ngatur gua? Tolong. Ini gara-gara kebanyakan minum nih, makanya sampai kayak gini. Mas, tolong bantu dibawa ke rumah sakit. Tolong gotong dia. Ayo. Ya Allah, Mas. Kamu kenapa jadi gini? Kenapa aku nggak bisa gerakin tanganku? Apa aku lumpuh? Mas yang sabar ya. Gak usah takut. Aku sama Rara di sini selalu bersama Mas. Aku akan merawat Mas sampai sembuh. Mas banyak doa. Mohon kesembuhan sama Allah ya Mas. Ya Allah, sekarang keadaannya jadi terbalik. Aku sakit, sedangkan Vita sembuh. Dan Vita, dia sama sekali gak dendam sama aku. Dia malah mau merawatku. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Vita maafkan aku Vita. Rara, maafkan semua kesalahanku karena sudah menyia-nyiakan kalian. Iya sama. Makasih ya. Semua udah doain AA. Jadi sekarang AA bisa sembuh. Alhamdulillah ya AA, kita semua seneng akhirnya AA balik lagi ke rumah ini. Iya AA, Mbok juga ikut seneng. Maaf kalau kemarin-kemarin Mbok belum sempat jenguk AA di rumah sakit. Maklum AA, di rumah kerjaan banyak. Allah, bisnis woman kali apa Mbok pakai acara sibuk segala. Atau perlu Mbok pengen isi jadi asisten Mbok juga? Rehan, sebaiknya kamu lanjutkan rencana kamu dulu mau sekolah di Melbourne. Kebetulan sekali Umi, Zara juga rencana mau kuliah di Melbourne. Masya Allah, kalau begitu kalian bisa berangkat bareng ya? Umi lihat kalian berdua ini udah cocok. Nah, untuk menghindari fitnah, sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian nikah dulu. Jadi nanti kalian di Melbourne bisa tinggal di satu apartemen.